Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan penjumlahan bilangan pecahan. Seperti yang telah kita ketahui di kelas sebelumnya, bahwasanya bilangan pecahan ini ada yang berpenyebut sama dan ada yang tidak berpenyebut sama. Namun fokus kita kali ini adalah menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Dari pecahan yang berpenyebut tidak sama ini macam-macam pecahannya. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan pecahan macam-macam, ada pecahan biasa. Nah, seperti ini. Maaf, ini polpennya biar saya ganti dulu. Ini pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran, dan campuran itu di depannya ada bilangan bulat, misalkan 1/3, ini campuran. Kemudian ada pecahan desimal, itu pecahan yang pakai koma itu, misalkan 0,1, misalkan 2,5. Ini pecahan desimal dan lain-lain. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. Misalkan 3/5 ditambah 1/3. Dua pecahan yang kita tambah ini, yang kita jumlah ini, penyebutnya tidak sama. Ingat mana penyebutnya? 3/5 itu mana penyebutnya? Iya, penyebutnya adalah 5. Jadi penyebut itu angka pecahan yang ada di bawah, sedangkan yang ada di atas itu namanya pembilang. Sedangkan 1/3 ini penyebutnya adalah 3, pembilangnya 1. Jadi kedua bilangan ini penyebutnya tidak sama, karena 3/5 penyebutnya 5, 1/3 penyebutnya 3. Ini penyebutnya tidak sama. Bagaimana cara melakukan penjumlahan? Ini ada dua langkah, ada dua cara. Nanti yang bisa sampaikan nanti terserah, nanti bisa cara mana yang kalian anggap lebih mudah. Untuk cara yang pertama adalah kita menyamakan KPK dengan cara KPK. Penyebut yang tidak sama tadi itu kita cari KPK-nya dulu. Dalam hal ini penyebutnya adalah 5 dan 3. Ini kita cari KPK-nya dulu. Saya kira KPK itu sudah kita pelajari di kelas 4, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulas lagi. KPK 5 dan 3. Sebelum kita cari KPK, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tadi. Dalam hal ini 5 dan 3. Ini kita cari kelipatannya dulu. Kelipatan 5 itu 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 dan seterusnya. Kemudian 3 KPK-nya itu, kelipatannya itu 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12 tambah 3 15. Sambil kita melihat kelipatan dari bilangan di atasnya sudah ada yang sama belum. Ternyata setelah kita lihat ini ada yang sama. Jadi kelipatan dari 5 itu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kemudian dari 3 kelipatannya itu 3, 6, 9,
12, 15. Ini ada angka yang sama, sudah ada yang sama. Jadi kalau sudah ada yang sama, itulah KPK-nya. Jadi di sini yang sudah sama adalah 15. Jadi KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Jadi misalkan nanti ada 2 yang sama, maka yang dipilih adalah yang kecil. Karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Baik, selanjutnya mari kita teruskan. Kalau sudah ketemu KPK-nya, kita teruskan penyusunan kita. Setelah kita temukan KPK-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengubah pecahan-pecahan yang akan kita jumlah tadi. Kita ubah dulu. Maaf, saya gunakan ya warna merah, tidak apa-apa. Kita ubah 3/5, itu 5-nya kan menjadi 15. 5-nya akan menjadi 15. Ini kali berapa? Kita hitung 1, 2, 3 kali 3. Jadi 5-nya dikalikan 3. Kalau 5-nya kali 3, maka 3-nya juga harus kita kalikan 3. Ditambah 1/3. 1/3. Ini 3-nya kita lihat, 3-nya menjadi 15 berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Maka 3-nya kita kalikan 5. Sedangkan 1-nya juga harus ikut yang bawah. Kita kalikan 5. Kemudian kita tulis hasilnya di sini. 3 kali 3, 9. Per 5 kali 3 itu 15. Ditambah 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. 15. Nah, tulisannya ini agak jelek karena pakai mouse biasa. Setelah kita ketemu hasilnya dari penyamaan tadi, angka ini baru bisa kita jumlah. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlah atasnya atau pembilangnya, yaitu 9 ditambah 5. 9 ditambah 5 itu 14 per 15. Jadi yang bawah tidak usah kita jumlah. Atau begini, sebelum kita cari hasilnya langsung bisa kita jumlah begini. Pembilang ditambah pembilang, jadi 9 tambah 5. Kemudian 15-nya ditulis salah satunya, jadi itu tidak satu jumlah. 9 tambah 5, 14 per 15. Nah, selesai. Ini hasilnya. Jadi 3/5 ditambah 1/3 itu hasilnya adalah 14 per 15. Ini cara satu. Ada cara kedua. Cara kedua bagaimana? Yaitu dengan cara kupu-kupu. Cara kupu-kupu. Kalian pernah lihat kupu-kupu kan? Nah, nanti langkah-langkah yang kita gunakan untuk mencari penjumlahan ini itu akan membentuk kupu-kupu. Nah, kita tulis lagi soalnya. Jadi 5, maaf saya gunakan warna hitam biar sama-sama.
3 per 5 ditambah 1 per 3. Bagaimana cara melakukan penjumlahan bilangan pecahan dengan kupu-kupu? Prinsipnya adalah dengan cara perkalian sila. Artinya bilangan pertama dikalikan dengan penyebut dari bilangan kedua. Sedangkan pembilang pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut bilangan pertama. Jadi dalam hal ini saya ganti dulu dengan tinta merah biar nanti bisa membedakan. Jadi 3 ini kita kalikan dengan 3, itu 9, hasilnya kita taruh di sini, tapi sebelumnya kita dengan membentuk seperti antena kupu-kupu ya. 3 kali 3 itu 9, kita taruh di sini. Kemudian yang satu, yang pembilang yang terakhir, yang satu ini kita kalikan dengan 5. Itu 5, hasilnya kita taruh di sini untuk antena kupu-kupu. 1 kali 5, 5. Kemudian yang bawah kita kalikan dengan yang bawah, 5 kali 3. Ini akan membentuk ekor dari kupu-kupu. 5 kali 3 itu hasilnya 15. Nah, sebenarnya cara ini itu kalau kita amati itu, kalau gambarnya bagus, langkah-langkah yang kita gunakan ini akan membentuk kupu-kupu. Makanya dinamakan cara kupu-kupu. Setelah kita ketahui hasilnya tadi, langkah-langkahnya tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita jumlah. Ini pakai kita dan lagi. Caranya yang atas kita tambah dengan yang atas, jadi 9 ditambah 5, kemudian yang bawah 15. Langsung saja kita jumlah yang atas, 9 tambah 5 adalah 14, sedangkan yang bawah kita tulis saja 15. Jadi 3 per 5 tambah 1 per 3 kita kerjakan dengan cara kupu-kupu, hasilnya adalah 14 per 15. Jadi kalau kita lihat dengan hasil dari cara pertama, ternyata adalah hasilnya sama. Jadi anak-anak silahkan kamu gunakan cara mana yang kamu anggap mudah untuk mengerjakan latihan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.